Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria muda yang akan merampok di sebuah rumah. Nah, nama pria muda yang masuk rumah tersebut bernama Cole, sedangkan temannya yang satu lagi berjaga di depan rumah. Lalu si Cole pun berhasil menemukan tempat perhiasan di rumah tersebut. Namun tak lama tiba-tiba si pemilik rumah itu pun pulang dan si istri pemilik rumah tersebut pun ngeh kalau rumah mereka sudah dimasuki oleh seseorang. Lalu suaminya pun langsung siaga sambil mengeluarkan pistolnya dan dia juga mencet tombol memanggil polisi. Nah, si Cole yang merasa terancam ketahuan pun langsung lari dari rumah tersebut. Namun sayangnya polisi keburu datang ke TKP sehingga dia pun harus ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Nah, sedangkan temannya yang berjaga di luar berhasil melarikan diri ya. Lalu si Cole pun langsung diintegrasi oleh seorang polwan yang kita sebut aja si Ida ya. Nah, karena si Cole ini yang berstatus sebagai pelajar, sehingga si polwan pun menawarkan si Cole untuk kuliah di sebuah kampus dengan syarat si Cole nggak boleh melakukan kesalahan lagi, karena jika terlibat kasus kembali, maka si Cole akan langsung masuk penjara tanpa bisa membela diri sedikit pun. Yang akhirnya si Cole pun menerima tawaran tersebut, sekaligus dia juga bekerja sebagai petugas di kebun binatang dan dia juga mempunyai seorang kekasih yang cukup gurih yang bernama Lindsay. Lalu si Cole pun mulai kuliah dengan mengambil jurusan psikologi dan kebetulan dosen psikologi di kelasnya si Cole yang bernama Kay Weller atau kita panggil aja si Kay itu sangat gurih banget dan juga sangat menggoda. Nah, di situ si Cole dan juga temannya yang bernama Sen sangat tergoda akan gurihnya si bu dosen hingga ketika pulang dari kampus di situ si bu dosen pun sempat memperhatikan si Cole yang ke kampus dengan menggunakan skateboard. Singkat cerita, si bu dosen pun memberikan nilai F kepada si Cole yang bikin si Cole pun gak terima dengan nilai tersebut karena dia merasa sudah benar dalam mengerjakan tugas. Namun si dosen bilang kalau si Cole ini udah menjiplak karya orang lain sehingga si bu dosen akan melaporkan si Cole kepada rektor kampus tersebut dengan tuduhan plagiat karya orang lain. Nah, gara-gara itu sempat membuat si Cole menjadi stres, namun tiba-tiba si Cole pun mendengar teriakan si bu dosen yang mau di Portugal oleh seorang pria tidak dikenal dan si Cole pun langsung menolong si bu dosen. Nah, kejadian itu bikin si Cole sedikit terluka di wajahnya karena dibabuk sama si orang yang mau nge-Portugal si bu dosen tersebut. Lalu si bu dosen pun mengucapkan terima kasih kepada si Cole karena telah menolongnya, sekaligus dia juga mau ngasih jatah kepada si Cole. Namun belum sempat dimasukin, tiba-tiba suaminya si bu dosen pun datang yang kebetulan suaminya si bu dosen ini adalah rektor di kampus tersebut sehingga si Cole pun langsung buru-buru kabur dari ruangannya si bu dosen. Nah, karena tadi belum sempat bucat, akhirnya si Cole pun langsung mendatangi pacarnya dan tanpa basa-basi dia pun langsung ngajak si pacar buat duarit dulu. Lalu di keesokan harinya ketika si Cole lagi pesta bersama pacar dan juga temannya, dia pun di WA sama si bu dosen untuk datang ke ruangannya pas sudah malam. Dan yang pasti mereka pun langsung mau 2 ronde dulu, namun tiba-tiba satpam kampus pun datang sehingga si Cole pun langsung sembunyi dulu di balik mejanya si bu guru. Nah, setelah si satpam pergi, akhirnya mereka pun Nah, karena semalam capek ngeladenin si bu guru, bikin si Cole pun terlambat masuk ke kampus sehingga dia pun pergi dulu ke kantor polisi buat laporan ke si polwan soal kegiatannya si Cole. Lalu si Cole pun bilang kepada si bu polwan kalau sekarang dia udah berubah dan udah gak mikir mau kaya instan dengan cara ngerampok. Sehingga si bu polwan pun sangat senang mendengar perubahan dari si Cole tersebut. Lalu di keesokan harinya si Cole pun mengantarkan pacarnya ke sebuah pameran lukisan, namun tiba-tiba dia pun di WA lagi sama si bu dosen yang juga dari pameran tersebut, tapi dia lagi sendirian di salah satu ruangan di sana. Nah, si Cole yang lagi bucin-bucinnya kepada si bu dosen pun langsung nyamperin si bu dosen dan dia pun langsung ngetubles si bu guru di ruangan tersebut. Lalu pas keluar ruangan, di situ pacarnya si Cole pun curiga karena si Cole sering pergi tiba-tiba ketika bersama dirinya dan juga ada lipstik di bibirnya si Cole yang bikin si pacar pun langsung mutusin si Cole pada saat itu juga. Lalu si Cole pun langsung curhat kepada si Sen kalau dia udah putus sama si Lindsay dan sekarang dia lagi bucin kepada si bu dosen. Nah, di situ si Sen pun menyarankan agar si Cole gak main api sama si bu dosen karena masih bersuami dan juga bisa menghancurkan pendidikannya si Cole di kampus. Nah, tadinya si Cole mau nurut sama si Sen, namun karena si Cole ngelihat si bu dosen yang mukanya bengap abis dipukul sama suaminya, bikin si Cole pun langsung mau ngebabuk balik si suami dan dia juga jadi pengen terus ngelindungi si bu dosen. Nah, si bu dosen ini dibabuk, itu katanya si suami mulai curiga ya karena si bu dosen selalu pulang larut malam. Lalu si Cole pun bilang kalau si bu dosen ini lebih baik tinggalin suaminya yang ringan tangan dan si Cole siap jadi suaminya si bu dosen.
Namun si bu dosen bilang kalau dia nggak punya duit kalau sampai cerai dengan suaminya, hingga si bu dosen pun ingat kalau di rumahnya ada berangkas uang cash hasil korupsi di kampus, dan si bu dosen mengundang Sikol agar datang ke rumahnya ketika ada acara dengan para dosen yang lain. Sehingga Sikol bisa lihat situasi rumahnya si bu dosen dulu ya. Lalu di keesokan harinya Sikol pun datang ke acara tersebut, dan di sana dia pun bertemu dengan suaminya si bu dosen. Nah di situ Sikol pun langsung diberitahu sama si bu dosen kalau berangkasnya ada di kamarnya dengan di belakang lukisan kapal. Lalu Sikol pun langsung mengendap-endap masuk ke kamarnya si bu dosen, dan ternyata Sikol udah diikuti oleh seorang mantan polisi yang bernama Udel. Namun untung aja Sikol belum ngapa-ngapain, sehingga dia pun beralasan kalau dia lagi nyari kamar mandi. Nah, Sikol ini akan memulai rencana ngebadok duit suaminya si bu dosen itu pada hari Sabtu, dan setelah itu mereka berdua mau tinggal bersama di tempat yang jauh, dan si bu dosen bilang kalau di rumahnya nggak ada CCTV, cuma ada alarm doang. Namun pas rencananya dilakuin, ternyata di belakang lukisan tersebut gak ada berangkas sama sekali, justru alarm jadi berbunyi. Nah di situ Sikol pun langsung buru-buru kabur dari rumahnya si bu dosen, dan sialnya dia juga kerekam sama kamera CCTV. Dan ketika polisi datang, untungnya Sikol udah berhasil kabur. Namun dia kaget ketika nonton TV, dia pun ngeliat berita yang memperlihatkan rekaman CCTV dirinya lagi di rumahnya si bu dosen. Dan di berita tersebut juga bilang kalau suaminya si bu dosen dibunuh sama Sikol, yang membuat Sikol pun langsung kabur ke atap sebuah gedung, dan sekarang dia menjadi DPO oleh polisi Amerika. Lalu di pagi harinya Sikol pun sadar kalau dia udah dijebak sama si bu dosen, dan dia pun langsung menelpon si Polwan lewat telepon umum kalau dia tidak membunuh suaminya si bu dosen. Namun si Bu Polwan bilang kalau bukti-bukti yang ada di TKP mengarah semua kepada Sikol, dan si Bu Polwan kali ini nggak bisa nolong Sikol, dan Sikol pun langsung mencari bantuan yang bisa menjadi saksi kalau dia bukanlah yang membunuh suaminya si Bu dosen. Nah Sikol pun langsung keliling mencari bantuan dengan menggunakan mobil temannya, dan dia pun pergi ke kampus lagi agar bisa bertemu dengan si Sen. Lalu setelah bertemu si Sen, Sikol pun langsung meminjam uang, HP, dan juga kacamatanya si Sen, dan setelah itu dia pun ngeliat si Udel yang menggunakan mobilnya si bu dosen. Nah di situ Sikol pun langsung ngikutin kemana si Udel pergi, dan ternyata di rumahnya si Udel ada si bu dosen yang lagi berendam dengan sangat aduhai banget. Dan ternyata juga si Udel inilah yang sudah membunuh suaminya si bu dosen dengan sengaja, dan Sikol menjadi tumbal atas perbuatannya si Udel. Nah percakapan mereka berdua pun direkam sama Sikol lewat HP-nya yang tadi dia pinjam dari si Sen. Lalu Sikol pun langsung masuk ke mobilnya si bu dosen karena dia tahu kalau mereka berdua akan pergi ke Meksiko dengan menggunakan kapal. Lalu mereka pun sampai di bandara, dan Sikol pun langsung ketahuan sama si bu dosen, sehingga dia pun langsung ditodong pistol sama si Udel. Nah di situ Sikol pun bilang kepada si bu dosen kalau si Udel mah nggak tulus mencintai si bu dosen karena pengen nguasain harta suaminya doang. Yang membuat si bu dosen pun langsung berubah pikiran, dan dia pun langsung ngebabuk si Udel pakai kunci Inggris sampai nambru. Namun tiba-tiba datang si Bu Polwan ke bandara, dan dia datang bukan untuk menangkap Sikol, tapi justru dia punya hubungan lesbong dengan si bu dosen. Dan juga dialah yang mendalangi dari semua ini secara sengaja, seperti ketika si bu guru mau diperkaos itu adalah orang suruhan dari si Bu Polwan. Nah tujuannya supaya si Bu Polwan dan si bu dosen bisa menyingkirkan suaminya si bu dosen dengan juga menguasai hartanya dengan menumbalkan si Udel dan juga Sikol. Sehingga si Bu Polwan pun bisa hidup bareng dengan aman dengan si bu dosen. Lalu tiba-tiba si Udel pun sadar dari pingsannya, dan dia pun langsung saling baku tembak dengan si Bu Polwan, yang membuat mereka pun langsung medar seketika. Nah sekarang tinggal Sikol berdua dengan si bu dosen, dan Sikol pun langsung ngambil borgol dari si Bu Polwan yang udah nambru, yang akhirnya Sikol pun berhasil ngeborgol si bu dosen, sekaligus dia juga punya bukti rekaman kalau bukan dialah yang ngebunuh suaminya si bu dosen. Yang akhirnya si bu dosen pun masuk pesantren Kebon Waru, sedangkan Sikol pun sekarang bebas seutuhnya, dan akhirnya film pun berakhir.